Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap Anda semua dalam kondisi yang sehat hari ini. Dan mari kita melanjutkan sesi pembelajaran mata kuliah teologi proper kita pada saat ini. Dan kita akan melanjutkan materi kita. Dan mari kita langsung ke dalam topik pembahasan kita, dan kita membuka diktat kita, ya, membuka diktat kita yang di poin E, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas materi di poin D tentang keputusan Allah, tetapi kali ini kita akan membahas poin E, yaitu pekerjaan Allah. Jadi Allah yang hidup adalah Allah yang bekerja, ya. Dan kita melihat bahwa dunia ini adalah hasil pekerjaan Allah. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari semuanya itu. Kita akan melihat secara satu persatu apa-apa saja pekerjaan yang dibuat oleh Allah, terutama untuk dunia dan secara khusus untuk manusia. Dan kita lihat poin pertama, poin E nomor 1, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah, kita lihat apa itu definisi ciptaan Allah. Yang pertama, pengertian atau definisi ciptaan Allah ini, ciptaan langsung atau immediate creation, tindakan bebas dari Allah untuk membuat menjadi sesuatu tanpa ada materi pembuat sebelumnya. Jadi pengertian ciptaan, karena Allah yang bekerja adalah Allah yang menciptakan sesuatu. Jadi pengertian ciptaan langsung adalah tindakan bebas Allah untuk membuat menjadi ada sesuatu tanpa materi pembuat sebelumnya. Di Allah yang Maha Kuasa tidak memerlukan materi pembuat sesuatu tersebut. Tanpa ada sebuah materi apapun di muka bumi ini, karena Dia Allah, maka Dia Allah bisa membuat apa saja yang Dia ingin ciptakan. Nah, ini yang disebut dengan ciptaan langsung. Jadi yang kedua, pengertian ciptaan melalui media atau mediate creation. Apa itu pengertian ciptaan melalui media? Kalau tadi ciptaan secara langsung, ciptaan melalui media adalah tindakan bebas dari Allah untuk membuat sesuatu menjadi ada melalui kausa sekunder atau materi pembuat yang sebelumnya telah ada, ya. Allah juga bisa menjadikan sesuatu, tindakan bebas Allah, ya. Allah bisa menjadikan sesuatu yang sebelumnya sudah ada materinya, yang tentu materi yang sebelumnya juga adalah Allah sendiri yang menciptakannya. Dan Allah bisa menjadikan hal itu. Nah, oke, kita sudah melihat ciptaan Allah, definisi ciptaan Allah. Ada ciptaan langsung Allah. Jadi ciptaan langsung Allah, sekali lagi saya ulangi, ciptaan langsung Allah adalah tindakan bebas Allah untuk menciptakan sesuatu tanpa ada sebuah media apapun. Apakah Allah bisa? Bisa, karena Dia Allah. Kemudian ciptaan melalui media adalah tindakan Allah atau tindakan bebas Allah, ya. Karena Dia Allah, Dia bebas menciptakan sesuatu dari sebuah materi yang sebelumnya sudah ada. Ya, ini ada dua pengertian ciptaan. Oke. Itu tadi definisi ciptaan Allah. Sekarang kita akan lihat apa tujuan dari penciptaan itu sendiri, supaya kita bisa memahami rencana Allah, tujuan Allah dari tujuan penciptaannya itu sendiri. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya terutama bumi ini Allah ciptakan beserta isinya adalah Allah berikan untuk kepentingan siapa? Nah, ini akan kita lihat, ya. Baik, tujuan dari penciptaan. Tujuan penciptaan yang pertama, untuk memiliki persekutuan dengan manusia. Oke, kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. 1 Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. 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 1 Kejadian pasal
ayat yang ke-27 dan seterusnya. Ini Anda semua bisa membaca nanti di Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan ayat 27-nya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tujuan penciptaan yang pertama adalah untuk memiliki persekutuan dengan manusia. Ya, untuk memiliki persekutuan dengan manusia. Karena mengapa perlu adanya persekutuan Allah dengan manusia? Ya karena pertama, satu-satunya ciptaan Allah di muka bumi ini yang bisa diajak berdiskusi, berbicara, berpikir, bersekutu bersama-sama adalah manusia. Selain daripada manusia tidak ada. Oleh sebab itu, ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, Allah punya tujuan ingin bersahabat, bersekutu dengan manusia itu, terutama secara khusus Adam dan Hawa itu. Dan kita melihat bahwa memang pada mulanya Allah sangat bersama dengan Adam dan Hawa itu hidup begitu indah, ya, begitu akur, sampai pada titik di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, disinilah menjadi titik balik perbedaan, ya, perubahan sikap Allah terhadap manusia saat itu. Oke. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi tujuan Allah melakukan penciptaan adalah untuk membuat sebuah persekutuan, yang tentu persekutuan yang indah dengan manusia itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan penciptaan itu untuk apa? Untuk kesenangannya sendiri. Loh, kok untuk kesenangan Allah? Loh, bebas dong, tidak ada masalah dengan hal ini, tidak ada yang salah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, berarti di dalam pandangan Allah ini menyenangkan hati Dia. Menyenangkan hati Dia. Coba kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan Allah dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi dari ayat ini kita dapatkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu karena kehendak Dia, karena keinginannya, karena kesenangan hatinya, kesukaan hatinya. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, ketika Dia menciptakan bumi berserta isinya sampai kepada ciptaannya yang terakhir, yaitu manusia. Dan Allah melihat ciptaannya itu indah. Sampai ketika Allah menciptakan manusia, Dia melihat semua bahwa aman indah, katanya aman indah, ya, luar biasa. Jadi Allah melakukan penciptaan tujuannya untuk kehendaknya, untuk kesenangannya sendiri. Ya, sama seperti kita sebenarnya. Ketika kita membuat sesuatu, mengapa kita membuat sesuatu? Ya karena kita menyukai hal itu. Maka jadilah sesuatu yang kita buat itu. Kita mencintainya, kita menyukainya, dan jadilah sesuatu yang kita buat itu. Oke? Nah, yang ketiga, tujuan penciptaan yang ketiga, untuk kemuliaannya. Nah, ini yang jelas ya, untuk kemuliaannya. Mari kita buka Yesaya. Kita membuka kitab Yesaya. Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat 7. Oke. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk
dan yang juga kujadikan. Sekali lagi saya ulangi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Allah menciptakan bumi, terutama manusia di dalamnya, adalah untuk kemuliaannya. Jadi inilah 3 tujuan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Pertama, untuk memiliki persekutuan dengan manusia. Yang kedua, untuk kehendaknya, ya, kesenangannya. Yang ketiga, untuk kemuliaannya. Nah, jadi ini tujuan dari penciptaan itu. Nah, sekarang kita akan lihat pendekatan dasar terhadap keberadaan alam semesta. Ya, pendekatan teori-teori tentang keberadaan alam semesta. Karena banyak sekali teori yang muncul yang berusaha menjelaskan bagaimana terjadinya alam semesta ini. Kita akan lihat beberapa tentunya. Yang kita akan lihat yang pertama, alam semesta tidak eksis kecuali di pikiran seseorang. Nah, ini pendapat dari mana? Ini pendapat dari soliosisme. Ini pendapat atau teori dari sebuah paham yang disebut soliosisme. Nah, soliosisme ini berpendapat bahwa alam semesta itu tidak eksis, tidak ada kecuali dalam pikiran seseorang. Anda bayangkan. Jadi kalau ketika seseorang memikirkan sesuatu, nah itulah yang disebut dengan alam semesta. Tapi sebenarnya alam semesta ini tidak eksis. Alam semesta ini eksis kalau ada di dalam pikiran seseorang. Ya, tentu kita tidak membenarkan ini. Kenapa? Karena ini tentu bertolak belakang dan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi kita mau lihat ini salah satu fakta. Ada sekelompok orang tertentu yang punya paham soliosisme yang percaya bahwa alam semesta ini tidak real, tidak nyata. Ya, kalau alam ini tidak nyata, berarti manusia juga tidak nyata dong, karena manusia bagian dari alam semesta ini. Oke. Yang kedua, nah ini yang cukup terkenal, ya, teori Big Bang. Ya, teori Big Bang adalah teori yang dikembangkan oleh kaum evolusionis atau orang-orang yang percaya teori evolusi. Ya, jadi alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Masuk akalkah teori Big Bang ini? Dulu ketika kita berada di bangku sekolah SMP, SMA, kita dicekoki dengan bahwa dunia ini, alam semesta ini terjadi 1 miliar tahun katanya. Terbentuk selama 1 miliar tahun dengan sendirinya. Tetapi semua itu dimulai dari sebuah ledakan yang besar yang disebut dengan Big Bang, ya. Ketika secara pribadi saya belum belajar firman Tuhan dengan detail, saya hampir mempercayai hal ini. Ya, apalagi ketika kita duduk di bangku sekolah dan guru sangat pandai sekali menjelaskannya seolah-olah itu benar sedemikian rupanya, sehingga ya, agak percaya. Walaupun agak sulit dibayangkan bahwa usia dunia ini 1 miliar tahun. Siapa yang mampu mengukur dunia 1 miliar tahun? Ya. Tetapi ketika membaca firman Tuhan, belajar Alkitab, sebenarnya bumi ini tidak lebih dari 10.000 tahun. Tidak lebih daripada 10.000 tahun. Dan teori Big Bang ini adalah teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak percaya ada Tuhan. Kita percaya Allah menciptakan dunia ini. Berapa lama? Tercatat Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari penciptaan. Loh, kok terlalu cepat? Loh, itulah mengapa kita memanggil Dia Allah, karena Dia Maha Kuasa. Sebenarnya kalau Dia mau menciptakan dalam 1 hari, bisa saja. Tetapi kenapa Allah menciptakan 6 hari, kemudian 7 hari yang ke-7 istirahat? Sebenarnya ini adalah pola yang nanti akan Allah teruskan kepada manusia, dan akan manusia lakukan terus-menerus selama manusia masih ada hidup dalam bumi ini. Kenapa? 6 hari Tuhan ajarkan kita bekerja, maka pada hari yang ke-7 Tuhan minta kita beristirahat.
dan istirahat itu dipakai oleh kita untuk pergi ke gereja, berbakti, bersyukur, memuji Tuhan di gereja. Ini pola sebenarnya. Nah, ini juga yang diterapkan kita hari ini. Dari Senin sampai Sabtu kita bekerja, hari Minggu kita istirahat. Ya, kebetulan memang hari liburnya hari Minggu kita istirahat, dan hari Minggu inilah kita pakai untuk belajar firman Tuhan, bersekutu, ya, melakukan persekutuan bersama orang-orang yang sudah percaya di dalam sebuah jemaat. Ya. Jadi sekali lagi, teori Big Bang dimunculkan oleh orang-orang kaum evolusionis yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak percaya bahwa Allah yang menjadikan bumi ini dalam 6 hari penciptaan. Oke, mohon maaf saya agak sedikit flu ya. Jadi suara agak sedikit berubah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pendekatan yang ketiga, ini ada pendapat dari panteisme. Panteisme kita sudah pernah pelajari bahwa panteisme segala sesuatu adalah Allah, ya. Jadi alam semesta ini adalah kekal menurut kepercayaan atau teori pendapat dari kelompok panteisme. Apakah demikian menurut Alkitab? Tentu tidak. Karena kita akan ketahui bahwa bumi ini tidak mungkin kekal, karena bumi ini diciptakan. Sesuatu yang diciptakan tidak mungkin kekal. Yang kekal hanyalah yang menciptakan, yaitu Allah sendiri. Wahyu mencatat nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti bumi yang sedang kita tinggali hari ini, langit yang hari ini kita lihat, ini akan diganti dengan yang baru semuanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, ini tidak mungkin kekal namanya. Ya, bumi tempat kita tinggal ini tidak mungkin kekal. Karena ini sesuatu yang fana, yang gampang rusak dan sangat mudah dirusak. Kita lihat sekarang sudah banyak kerusakan pada tekstur bumi diakibatkan oleh gempa bumi. Ya kan, bencana-bencana alam yang lainnya sudah mulai rusak. Mana mungkin disebut kekal kalau sesuatu itu bisa rusak. Ya, jadi pendapat panteisme juga salah, karena mereka tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan. Nah, oke, kita sudah melihat 3 pendekatan. Tentu masih banyak sekali, saya tidak akan mampu menyebutkan satu persatu. Tapi ini yang cukup terkenal, ya. Pendapat soliosisme yang berkata bahwa alam semesta ini tidak eksis kecuali ada dalam pikiran manusia. Yang ada dalam pikiran manusia itulah yang eksis, ya. Yang kedua, Big Bang. Ini teori yang dimunculkan oleh kaum evolusi. Percaya bahwa alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Mustahil sekali. Gunung yang begitu tinggi, yang begitu indah pemandangan di laut itu terbentuk dengan sendirinya lewat proses waktu 1 bahkan berapa miliar tahun. Tidak ada orang yang bisa meneliti sampai 1 miliar tahun. Karena usia manusia hari berapa sih? Dalam Alkitab saja mencatat bahwa usia manusia paling tinggi, paling tua 900. Ya. Dan semakin hari usia manusia semakin pendek. Dan hari ini Alkitab mencatat kalau usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, bagaimana kita mampu mengukur bumi ini 1 miliar tahun? Kaum evolusi beralasan mereka mengukur bumi ini, usia ini berdasarkan usia karbon katanya dalam bumi. Wah, ini terlalu dipaksakan sebenarnya. Itu pun masih dalam asumsi, ya, tidak ada yang pasti. Tetapi ya, Alkitab berkata yang lain. Jadi kalau menurut pendekatan yang ketiga, ini pendekatan berdasarkan Alkitab. Jadi alam semesta ini diciptakan. Nah, ini kita setuju alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah yang maha kuasa. Allah yang menjadikannya dengan begitu rapi. Allah yang menjadikannya dengan begitu indah, yang mampu dinikmati, yang bisa ditinggali dan mampu dikelola dengan baik oleh manusia hari ini. Ya, jadi 4 pendekatan bagaimana terjadinya alam semesta ini.
Oke, kita akan lihat catatan Alkitab mengenai penciptaan. Catatan Alkitab mengenai penciptaan. Nah, catatan ini kita akan lihat yang pertama, catatan secara umumnya. Oke, catatan umum tentang penciptaan ini. Oke, kita mau lihat dari Yesaya 40. Yesaya pasal 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. Kita akan baca di situ. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Oke. Dalam catatan umum mengenai penciptaan ini, kita dapatkan bahwa dalam Yesaya 40 ayat 26 ini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi di situ. Ya. Tercatat Allah menciptakan langit dan bumi, dan ini bertentangan, sangat menentang pendapat-pendapat yang berkata bahwa alam semesta ini kekal. Alam semesta ini tidak eksis. Alam semesta ini jadi dengan sendirinya, karena di Yesaya 40 ayat 26 tercatat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isi-isinya, alam semesta ini. Oke, yang kedua, kita buka Mazmur. Oke, Mazmur pasal yang ke-102. Mazmur 102. Oke, kita akan lihat Mazmur 102 ayat yang ke-18. 102 ayat 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ya, Mazmur 102 ayat yang ke-18. Oke. Mungkin kita akan baca dari ayat yang ke-18 dan ke-19, kita lihat di situ ya. 18 dan 19 ya. Saya ulangi. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan lagi bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Nah, bangsa yang diciptakan. Jadi kita temukan di sini bahwa catatan umum Alkitab, catatan secara garis besar ya, secara umum, bahwa Allah menciptakan semua manusia ya, menciptakan bangsa-bangsa di situ ya, menciptakan bangsa-bangsa ya, dan kita semua diciptakan oleh Allah. Ini adalah catatan secara umum tentang penciptaan. Tadi bumi, alam semesta, langit dan bumi. Sekarang manusia diciptakan oleh Tuhan. Sekaligus menentang paham evolusi yang berkata bahwa manusia ini berasal dari hewan bersel satu yang mengalami pembelahan, kemudian berubah menjadi bersel dua dan seterusnya, sampai melahirkan manusia hewan bersel banyak, dan akhirnya berevolusi menjadi kera dan menjadi manusia. Dan luar biasa sekali ya, sungguh bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan tentunya. Kemudian catatan yang ketiga, yang bagian catatan umum ini adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Kita buka dalam Roma ya. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Apa kata firman Tuhan di situ? Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita dapatkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian kita akan cepat, kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga ya. 1 ayat 3 dikatakan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah
telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Kristus ini berbicara tentang Kristus, firman yang telah menjadi manusia, menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, Kristus menciptakan segala sesuatu. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah. Oke. Kemudian kembali ke dalam Mazmur tadi. Kita lihat poin yang keempat, Mazmur sekali ini Mazmur 104. Ya. Mazmur 104 ayat yang ke-30 di situ. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, di sini kita temukan bahwa Roh Kudus juga menciptakan, karena Roh Kudus adalah bagian dari Allah, karena Dia adalah Allah itu sendiri dan Dia melakukan penciptaan. Maka engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Artinya Roh itu ikut bisa menciptakan, Roh Allah itu ya, karena Dia Allah sendiri. Oke. Yang selanjutnya yang keenam, kita lihat dalam Mazmur 148. Mazmur 148 ayat yang ke-5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Nah, di sini ini apa? Ini firman di sini ya. Ya. Jadi ketika Dia memberi perintah maka semua tercipta. Ketika Dia berfirman ya, ketika Dia berfirman maka terjadilah sesuatu. Nah, seperti itulah cara Tuhan menciptakan sesuatu. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, kecuali satu, manusia. Manusia Allah bentuk dari debu dan tanah ya. Nah, kemudian kita buka kembali dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Oke, kita lihat di situ bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Hati-hati ketika Anda menafsirkan Amsal pasal 8 ini ya. Ya, perhatikan bahwa banyak orang-orang Kristen tentu yang memahami bahwa kayak khususnya Amsal pasal 8 ayat 22 ini lihat nih, Yesus itu diciptakan oleh Allah katanya. Allah menciptakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan dan seterusnya. Tidak. Ini tidak sedang bicara tentang Kristus. Kita lihat ayat pertama, ini sedang berbicara tentang hikmat. Ya, Amsal 8 ayat 1 ini sedang membahas tentang hikmat. Jadi hikmat oleh sang penulis Amsal ini dipersonifikasikan, seolah-olah hikmat itu seperti sesuatu yang hidup. Ini disebut dengan majas personifikasi, seperti nyiur melambai-lambai. Sebenarnya nyiur ini benda mati, tapi dia dipersonifikasikan seperti seolah-olah menjadi makhluk hidup. Ombak menderu-deru, ombak tidak bisa berbicara karena ombak adalah benda mati, tetapi karena majas personifikasi maka ombak itu seolah-olah dibuat seperti hidup. Nah, hikmat juga sama. Hikmat ini benda mati, hikmat. Tetapi oleh penulis Amsal yang kita percaya oleh orang yang sangat cerdas, yang sangat bijaksana, di sini dicatat bahwa hikmat digambarkan seperti hidup, ya, hidup. Jadi kebijaksanaan. Oke, jadi ini catatan umum tentang penciptaan. Kita akan lihat catatan spesifiknya penciptaan ini. Oke, kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan di situ menggunakan kata bara. Bara ini maksudnya adalah menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Ya. Dari yang belum ada sama sekali menjadi ada. Nah, ini yang kata menciptakan di sini. Ya. Nah, kemudian kita ketemukan juga di pasal 2-nya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 di situ, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah,
di pasal 2 ayat 7 kata membentuk, ya, membentuk sini tidak menggunakan kata bara, melainkan menggunakan kata yatsar. Yatsar dan bara memang artinya sama, menjadikan, membentuk atau menciptakan, tetapi perbedaannya adalah kata bara dalam Kejadian 1 ayat 1 ini mengandung arti menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Nah, itu yang disebut dengan penciptaan langsung atau immediate creation yang tadi di awal kita bahas. Nah, khusus di Kejadian pasal 2 ayat 7, nah, ini kata membentuk di sini menggunakan bahasa Ibrani yaitu yatsar ya. Yatsar ini artinya apa? Yatsar ini menjadikan sesuatu dari yang ada menjadi lebih sempurna. Nah, ini kita lihat bahwa bahan dasar manusia Adam saat itu adalah dari debu dan tanah, dan menggunakan debu dan tanah itu Allah menjadikan dia dan membentuknya menjadi manusia dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, dan hingga Adam hidup. Debu tanah tadi yang dibentuk menjadi hidup, itulah disebut dengan manusia. Adam artinya Adam, tanah, ya, tanah. Oke. Jadi Anda sudah bisa melihat perbedaan antara kata bara dan kata yatsar, ya. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata menjadikan di sini juga menggunakan kata asah, ya. Asah, menjadikan di sini. Dia ada 3 kata yang dipakai di sini. Ada bara, ya kan, ada yatsar, dan juga ada asah, ya. Ketiga-tiganya artinya menciptakan. Tetapi bara, khusus kata bara ini penciptaan langsung dari yang belum ada menjadi ada. Sementara yatsar, ya, dan asah ini punya pengertian yang hampir sama, ya. Oke. Ini catatan-catatan tentang khusus secara spesifik tentang penciptaan itu sendiri. Oke. Kemudian kita akan lihat hari-harinya, ya. Hari-harinya. Hari yang pertama, ya. Hari yang pertama Allah menciptakan ruang waktu, ruang masa, ya. Pada hari pertama, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kontinum waktu. Jadi Allah menciptakan waktu. Kenapa? Ini penting sekali, ya. Ini dasarnya, ya. Nah, hari yang kedua Allah menciptakan apa? Allah menciptakan katanya cakrawala, ya. Kemudian Allah menciptakan cakrawala pada hari yang kedua. Nah, cakrawala ini bisa ini tentang atmosfer dan air diciptakan, ya. Kita lihat di situ ayat ke-6, Kejadian 1 ayat 6. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Cakrawala, atmosfer untuk memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas, kata Tuhan bilang. Dan Tuhan menamai itu langit, atau sebenarnya ini bicara mengenai atmosfer bumi kita ini, ya, atmosfer bumi ini. Nah, hari yang ketiga, apa yang Allah ciptakan di hari yang ketiga ini? Allah menjadikan atau menciptakan ayat 9, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatanlah yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, pada hari yang ketiga Allah membentuk daratan. Nah, inilah awal mula dasar pondasi diciptakannya segala makhluk hidup yang ada di darat, termasuk manusia nanti, ya. Kemudian hari yang keempat, ya,
Kita masih masuk hari yang ketiga. Tadi Allah menciptakan daratan. Setelah daratan jadi, Allah berfirman di ayat 11-nya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan Allah menciptakan kehidupan di dalamnya. Dimulai dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, daun-daunan yang bisa menghasilkan yang bertunas katanya. Ya. Dan hari yang keempat kita lihat di sini bahwa berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang Tuhan ciptakan untuk bumi. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini, kita lihat bahwa dua benda penerang untuk menguasai siang, dan yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam. Siang ada matahari dan malam ada bulan, ya. Jadi hari yang keempat ini Allah membawa terang kepada bumi ini. Siang matahari menerangi, malam ada bulan yang menerangi. Oke. Nah, kemudian hari yang kelima kita ketemukan bahwa Allah menciptakan apa? Oke, hari yang kelima ayat 20-nya, pasal 1 ayat 20 Kejadian, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung bertebangan di atas bumi dan melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadi hari yang kelima Allah menciptakan spesies-spesies binatang di air dan burung-burung di udara, ya, burung-burung di udara. Kemudian hari yang keenam, berfirmanlah Allah ayat 24-nya, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari yang kelima tadi Allah menciptakan hewan di dalam air dan hewan yang di udara terbang, burung dan ikan-ikan dan segala jenis binatang air. Nah, hari yang keenam Allah menciptakan apa? Allah menciptakan binatang-binatang di darat, ya, binatang-binatang di darat bumi. Nah, kemudian apalagi di hari yang keenam ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, selain binatang-binatang di bumi, di darat, ya, maka diciptakanlah manusia, Adam, manusia pertama Tuhan ciptakan, ya, di hari yang keenam. Nah, kemudian di hari yang ketujuh Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Nah, sebenarnya di awal tadi sudah saya singgung bahwa semua ini Allah berikan dari hari pertama hari yang keenam. Ini Allah bekerja sedemikian rupa. Bisa nggak Allah menjadikan bumi dan langit dan bumi dalam satu hari, dalam satu detik? Bisa saja, karena Dia Allah. Dia hanya cukup berfirman. Tetapi sebenarnya ketika Dia menciptakan bumi, Allah sudah dalam rancangannya yang maha kuasa. Dia sudah punya planning yang super sempurna untuk ciptaannya. Secara khusus adalah karena Dia berencana nanti akan menciptakan manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Maka Allah membuat sebuah pola, sebuah masa-masa yang tetap katanya. Dari hari pertama sampai yang keenam Allah mengajarkan kita untuk bekerja di situ. Bekerja. Dan hari yang ketujuh Allah memberikan contoh pola berhenti bekerja, beristirahat. Semua ini dikarenakan manusia. Ya.
Coba kalau 7 hari 7 harinya manusia bekerja dan tanpa ada waktu istirahat, ya, maka cepat rusaklah tubuh ini. Atau sebaliknya, 1 hari yang ke-7 kerja, hari 1 sampai hari yang ke-6 istirahat, cepat rusaklah tubuh ini karena jarang digunakan. Jadi 6 hari bekerja, 1 hari istirahat adalah masa waktu yang ideal yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya pikir sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pekerjaan Allah, penciptaan Allah, ya. Kita percaya segala sesuatu langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah dan tidak terjadi dengan sendirinya. Indahnya pemandangan di gunung, indahnya pemandangan di laut, dan indahnya alam semesta ini yang kita bisa nikmati hari ini, semua karena ciptaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Salam Maranatha.